jadi kecil. Sehingga dia punya ini, aku harus jadi jagoan. Tahu tidak teman-teman, Rizky itu kelemahannya satu kemarin. Bukan karena membanting Lesti ya. Dia takut sama kodok. Kemarin siapa saksinya kemarinnya? Dia ambil kodok, dia takut. Nah, itu kelemahan Rizky, badannya besar itu. Nah, tapi sementara dia pengen jadi kepala geng. Nah, itulah salah satu sifat murid kita. Mau jadi bos gitu kan, tapi dikasih kodok dia lari kemarin. Bekerja-kerja di halaman. Itu ada kelemahan. Kemudian kesenangan. Terima kasih Pak Yuda, Pak Arpen tadi. Kalian senang-senang dulu main bola, sepuasnya main bola ya. Karena dalam hati mereka, kalau Senin kok udah mulai ngecol kan gitu. Udah suruh senang dulu ya Pak. Ya emang itu anak kita senang. Bawa catur juga itu kan kesenangan. Mereka yang hobi main catur. Makanya nanti kemarin saya juga dapat saran dari Pak Lipan. Kita buat ini pojok literasi. Saya udah izin dengan Pak Kepsek. Nanti anak-anak OSIS bantu menyimpan buku di sana, kemudian gitar daripada disimpan ruang ruang BKK tidak dipakai, bisa kita titip sana, boleh, tapi dipantau kan ada piket mas terus, ya. Jadi sana itu pojok literasi. Kita biar anak itu senang Bapak Ibu, itu kebutuhan dasar juga. Tadi bel 5 kali itu senang ya, itu sih paling gampang lah. Kalau untuk memenuhi kesenangan murid, bel 5 kali aja udah senang kan gitu. Malah nggak mau pulang bingung, kok cepat benar kan gitu. Kita susah informasi karena sound kita tidak bisa nyala. Lalu murid itu juga perlu kasih sayang, biasanya minta puji, ya kan, apalagi Bu Pipi sampai nangis. Bu Pipi itu minta perlu kasih sayang mereka. Bukan berarti kita sebagai ibu harus menyusui misalkan. Kan kasih sayang seorang ibu di rumah kan menyusui anak, meluk anak. Kalau kita kan tidak seperti itu Bu ya. Makanya Bu Pipi sampai nangis-nangis, anak itu sebenarnya perlu kasih sayang Bu ya. Kasih sayang artinya mereka tuh mungkin di rumah kurang kasih sayang, begitu lihat wali kelasnya masih muda dan mulai. Nah, berikutnya di sini ada kebebasan. Kebebasan itu sama seperti kita memberi tugas. Kebebasan. Kemarin saya sudah memberi kebebasan Bapak Ibu. Kita PTS-nya bebas, bagaimanapun bentuknya, entah itu praktek atau apa. Begitu juga dengan murid, kalau kita beri tugas, dikasih satu proyek, mereka mampunya pakai ini mampu pakai ini, silahkan. Artinya mereka pengen kebebasan. Kan kalau kita paksa, wajib bisa menggunakan Excel, sementara dia misalkan wajib pakai Photoshop, sementara sekarang aplikasi kan banyak, entah Corel, entah apa gitu ya. Nah itu lebih ke kesenangan. Itulah 5 kebutuhan dasar tadi yang harus kita cover Bapak Ibu murid itu dari lingkaran ini. Nah tadi Ibu Maria sempat menyinggung tentang restitusi. Apa sih restitusi Bapak Ibu? Jadi ada yang namanya hukuman. Nah di sini ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu kadang kayak saya tadi Bapak Ibu tendang aja gitu kan, dihukum karena banyak ngomong atau kita suruh push up, itu kan tidak ada di konsekuensi. Dalam tatib itu kan ada konsekuensi ya Bu ya. Ketika melanggar peraturan atau alpa atau sekian kali panggilan itu ada, itu konsekuensi. Lalu hukuman itu biasanya tiba-tiba. Tengok anak-anak berlari, di sini seret-seret motor, itu kan tidak ada di konsekuensi, itu hukuman, itu lebih berpihak kepada guru. Tetapi kalau konsekuensi itu biasanya lebih ke peraturan. Anak yang membawa motor wajib keliling 5 kali, kan tidak ada aturan dia. Tetapi itu hukuman, itu yang biasa kita laksanakan. Itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Kita punya karakter berbeda, kemudian kita juga pengen mendisiplinkan anak. Dan pernah kejadian saya mendisiplinkan anak masuk rumah sakit Pak Ikena, kalau mau tahu, push up. Itu saya udah pikir pasti dimutasi, saya pikirkan tidak apa-apa. Ternyata Pak Yuda sudah datang ke wali kelas waktu itu. Pak Yuda malam-malam saya ditelepon, Pak kepala sekolah udah komunikasi dengan wali kelas, datang ke sana, tangan anak itu tidak bisa bergerak gara-gara push up 60 kali. Bawa ke puskesmas, Bapak Ibu rupanya radang sendi. Nggak ada duit hari itu, KTP saya titip ke puskesmas, besok saya gaji. 40.000 melayani. Nah, tapi sebelumnya saya sudah bilang, kalau tidak mampu bisa nyicil. Mampu tidak push up 60 kali? Mampu Pak push up. Yang tidak mampu nyicil sehari 1 pun tidak apa-apa, berarti 60 hari saya nunggu kan? Nah kan gitu konsekuensi. Hukuman. Hukuman kan resikonya itu banyak kalau hukuman, tapi konsekuensi kita udah sesuai. Kayak Apenda tadi datang bapaknya,
Saya lihatkan dia udah berapa kali panggilan, saya lihatkan status dia pakai baju sekolah tapi nongkrong di bawah tower, status WA. Bapaknya datang, Pak, ini anak bapak selama ini, udah 2 minggu, ternyata dia di tower terus. Saya tidak tahu di sana mungkin dia karena dekat rumah Tio gitu kan, Tio yang Silabai, Tio Silabai. Ya Pak Greko ya, maaf nih nyebut Tio nih ada enak. Lalu, nah ini unik, restitusi Bapak Ibu. Saya juga baru dapat kata restitusi ini baru. Restitusi itu lebih ke pilihan. Nah, lebih ke pilihan artinya kita begitu anak misalkan pakai knalpot racing, tidak kita hukum, tidak kita kasih konsekuensi dulu, tapi kita tanya. Itu restitusi. Itu lebih ke hal yang positif. Restitusi artinya tidak memberatkan murid dan tidak membuat murid menjadi sakit. Maksudnya kan kita ngomel itu kan telinga, habis itu perasaan. Kemudian ketika kita main fisik sakit. Lalu restitusi kita menggali. Dia mengakui bahwa oh iya saya ini Pak katanya memang sih sebenarnya salah Pak. Iya, terus kamu mau gimana solusinya? Nah, gini ya Pak, saya mau ganti dengan knalpot yang standar. Ya biarlah saya ini Pak ada tambahan yang lain. Restitusi lebih bersifat pilihan. Hukuman itu lebih ke guru, konsekuensi udah kesepakatan, tetapi restitusi adalah pilihan bersama untuk hal yang positif. Nah itu dia. Makanya ada 5 posisi apa itu tadi disebut apa? Kontrol ya. Kalau kontrol tanpa R kan itu kontrol A, delete, kontrol S. Ya. Nah ada 5 posisi. 5 posisi kontrol itu. Yang pertama Bapak Ibu, ini dia. Ada namanya penghukum, satu penghukum ya. Saya rasa Bapak Ibu semua punya nih. Bapak Ibu pasti punya. Dulu Pak Agus suka bawa kayu, sekarang udah megang yang lain. Megang kayu, sekarang megang yang lain. Karena dulu kan ada pasangan. Lalu membuat rasa bersalah. Kayak Lapa itu kan dulu ngaku dia salah, dia tidak mampu ngapal ayat Alkitab. Mau pingsan mereka Bu. Disuruh meringkas, Pak, saya tidak mampu mikir. Meringkas kan nulis, bukan mikir. Sampai Pak Lipan juga turun waktu itu, dia saya suruh masukkan flash disk apa gambarnya. Nggak tahu copy data. Wajar ya, tidak bisa. Lalu sebagai teman, ada juga kita nih. Nah, ini biasa Bapak Ibu guru yang lagi bujang-bujang nih anggap teman lah biasanya. Hai, tidak usah gituan. Aku yang pernah marah Pak Silas ya. Jadi ya, wah Dede katanya. Lalu Dedek Silas katanya kan. Pemantau kemudian manajer. Oke, kita lihat salah satu contoh ya. Guru misalkan menghukum dan membuat rasa bersalah ini masuk kategori negatif Bapak Ibu. Menghukum kategori bersalah. Saya merasa alamak, saya masuk guru penggeraknya kayaknya tidak pas. Tidak pernah saya memaafkan murid, suka tidak marah-marah. Sampai hari ini pun masih, cuman agak dikurangi ya, karena masih CGP kan, belajar. Itu hal negatif. Kita menghukum itu kan nunjuk, cuman kena anak murid kita ini udah kebal Pak Ibu. Agak beda memang SMK. Kalau dibawa ke SMA mungkin nangis. Dan juga wajiblah sebenarnya ada seperti itu biar dia ketika kerja nanti dibentak sama mandor, dibentak sama atasan dia tidak cengeng gitu Pak. Memang ada hal seperti itu, hanya mungkin agak sedikit kita kurangi, ada hal-halnya mental itu bisa kita latih. Lalu membuat rasa bersalah itu dia berceramah nih. Kamu tahu enggak? Kemarin tuh kawan-kawan enggak sempat gara-gara kamu, ngerti enggak? Ya Pak, merasa terpojok dia. Ya, banyak hal seperti itu. Saya mengalami sendiri Bapak Ibu. Mulai dari mau kena hukum adat dulu pernah waktu di Ngabang gara-gara knalpot racing saya copot, masukkan ke karung. Bapaknya datang, katanya mutus tali sengat, artinya mutus tali nafas. Mau dihukum, hukumlah. Mau petinju, saya nunggu dia lo tinju. Bapak tuh kan kalau dia tinju saya hukum balik gitu. Ternyata sama-sama enggak petinju, takut juga kan. Ditarik anak-anak. Akhirnya dilerai. Dan pernah juga anak pencak silat petinju saya juga dulu kan, karena baris siang udah mau silat ya, saya pencak silat saya bilang kan, ya pencak silat. Itu di muda bagus, saya pernah ngalami seperti hal seperti itu kan di muda baru dari kampus
Gila. Tahun 2012. Ini belum masih SMA ya Pak. 2012 masih SMA ya. Masih. SD. SMP. SMA. Oh. Dan ada bimus kan? Nah, lalu berikutnya ini udah masuk ke kontrol positif itu ada dua, teman dan pemantau. Nanti yang kontrol diri itu lebih ke manajer Bapak Ibu, artinya ketiga ini itu masih masuk kategori sukses lah, identitas sukses. Kan berteman itu ya jangan juga terlalu dekat gitu kan. Nah kalau misalkan contoh kita sebagai teman tadi kan, misalkan anak kos saya nih datang terlambat, saya pikir Bapak ini, iya Pak, ya Pak, tapi dia tidak merasa ini. Saya nganggapnya teman gitu kan. Kamu udah masuk Pak, nanti kok kenal. Nah itu biasanya nganggapnya sebagai teman, ya. Nah, kecuali kalau nganggapnya teman hidup beda ya. Siapa tahu Pak Gepin nanti, oh, misalkan kan, ini silasnya Ringo misalkan. Katakanlah ada cewek tak ada dapur kita namanya Nina, ada ya? Angel saya. Kan manajer sini. Apa ya itu sebenarnya masuk ke kategori kontrol sebagai teman. Kita ini kontrol loh teman-teman, kontrol mereka. Lalu memantau itu ya. Pemantau itu udah masuk ke arah positif, artinya kita kegiatan misalkan nih, saya tanya, labai, ya Pak, lalu kata si Martin Luther, Pak, Joni saya digigit. Udah cerita lain, ya Joninya digigit Pak, waktu itu dia naik, dia merasa kesakitan, ngapa dia malu ngomong, apa? Joni saya digigit Pak, sebut katanya, Joni itu ya. Ya. Dia bilang Joni ya, lalu saya nanya Labai misalkan, Labai kamu tahu apa kesalahannya? Tahu Pak, ini saya salah pakai baju, lalu konsekuensinya gimana? Tahu Pak, berarti saya harus berubah. Kan pernah saya kena bohongi, itu nyewa kalau sekarang kan nyewa pengacara Bu ya, dia nyewa orang, nyewa wali. Memang selain wali soma ada wali sewa. Kalau mau nanti nomornya Pak Air kasih ya. Nah itu kita memantau. Lalu, manajer ini lebih bagus lagi ya. Jadi kita tanya baik-baik. Kalau untuk mencapai posisi sebagai manajer, nah ini dia. Pak manajer CU mana? Bukan manajer di sini ya Pak. Mentang-mentang COVID ada istilah manajer. Nah ini manajer di sini lebih kompleks. Untuk menjadi seorang manajer dia harus mengcover semua. Dia tak langsung marah, dia panggil anak tersebut ditelusuri, karena kan ada kalau kita lihat, kadang kita nonton film itu sedih, anak tuh diusir gurunya kena marah, rupanya mamanya masuk rumah sakit. Cobalah kalau kita ngadapi murid, maka kita peduli gitu, kadang kan nggak mau tahu. Pak katanya orang tua saya masuk rumah sakit, dia kan jenguk orang, dia kan masuk rumah sakit tak mesti sakit kan Bu, bisa aja dia masuk rumah sakit jenguk orang atau lupa bayar yang puskesmas kemarin gitu. Nah, jadi sebagai manajer itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, makanya ada segitiga restitusi yang kita buat tadi. Ini identitas menuju ke arah kesuksesan Bapak Ibu. Artinya murid kalau untuk zaman sekarang, apalagi zaman teknologi, kita nanti tidak akan membatasi dilarang membawa HP Bu, itu sudah keperluan, tapi seperti yang sekarang. Jadi guru piket tadinya meninggalkan tempat piket mau makan kemak yoga misalkan kan karena ada ubi dagingnya, nengok aduh banyak HP enggak jadi kan Pak Eko giliran. Jadi guru pikir tertantang di situ Pak, dan anak-anak lebih jujur, enggak sunyi-sunyi nyimpan di jok. Pak sebuah HP gitu. Kita enggak ada meriksa. Pasti dia enggak takut karena udah dititip dulu, karena dia pikiran mereka suatu saat pasti HP itu dicek kalau dititip. Tapi begitu dia sudah nitipkan pasti dia merasa tidak ada apa-apa, titip takut orang tuanya telepon atau itu salah satu budaya positif. Budaya positif yang sudah saya lihat sekarang, terima kasih deal-deal kita teman-teman yang tiap pagi itu ya. Saya bilang sama Pak Andri, Pak, nanti program saya sebagai guru penggerak, kebetulan sebagai wakil, saya mau mengajak teman-teman untuk kita berhadapan dengan murid, mau yang ngomong satu orang satu, atau nanti siapa yang sempat menyampaikan, minimal kita kesiapan sudah ada di depan sini. Kita di teras ya, teras Bima kan ada di sini dulu.
kadang curi-curi duduk gitu lagi ya. Biasa seperti itu. Tapi sampai saat ini terima kasih teman-teman, pagi-pagi inisiatif kumpul dulu di sini sambil kita ngopi, habis itu kita langsung pergi mengajar. Saya lihat teman-teman sudah kompak hingga saat ini. Budaya positif yang tidak didapatkan di sekolah lain itu yang ini Pak, Indonesia Raya, kemudian menyanyi tiap pagi nyanyi mendengarkan lagu, sama P5 kita itu dianggap bagus lah kalau dibilang banding dengan sekolah lain yang hingga saat ini ya. Sekolah-sekolah besar kadang agak keliru gitu pelaksanaannya, termasuk PTA juga ya. SMA maaf. Kalau ada satu sekolah ya tanpa PTA langsung Bintara ya, itu kan agak keliru. Kalau yang tahu silsilah pramuka tuh ada kalau saya Bu ya, ada cerita, kita kan selalu memantau juga Bu. Mereka tidak ada PTA, udah langsung Bantara kan, agak sedikit berbeda kalau di pramuka ya Bu Ci ya gitu. Kita menerapkan itu udah benar teman-teman, ya artinya saat ini kesepakatan kelas tadi yang Bu Maria bilang itu antara kita dengan murid. Kita sepakati kesepakatan kelas itu menggunakan bahasa yang positif bukan bahasa negatif. Misalkan dilarang lari-lari di kelas. Di situ kalau negatif kan jangan berlari di kelas. Kalau itu kan positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi diganti gitu bahasanya. Tetapi beda kelas beda juga yang membuat kan, karena mereka sama mereka kan beda peraturan jurusan BKP atau TKP dengan OTKP kan, wajib menggunakan rok span setiap ini kan kesepakatan tuh. Kita lebih baik menggunakan rok span atau pada hari tertentu kan, tak mungkin jurusan BKP menggunakan gitu. Lalu akan ngintip terus nanti kan, lalu salah mahat, lubang yang lain tuh pahat kan. Nah kemarin memang tukang bilang Pak, mereka bilang anak-anak SMK mahat nah bagus, hanya sempit. Ya wajar saya bilang anak-anak sempit Pak, maksudnya lubang itu Pak di dalam itu kurang pas. Tapi untung bukan kita guru Pak ya, kalau kita guru yang mahat mereka komplain kan malu Pak. Ini murid agak sempit di dalam. Oh saya tahu yang mahat itu pasti anak cewek sebenarnya. Cewek mahat juga. Ya Pak positif. Itu saja sih yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, kurang lebih 60 menit. Ini salah satu kegiatan aksi nyata kita Bapak Ibu sekalian. Juga nanti apapun kegiatannya silakan koordinasi dengan kurikulum, kita bisa mengakomodir gitu ya. Ya artinya ada yang sebentar lagi P3K atau mau buat acara mau apa, kita ambil waktu-waktu tertentu seperti ini, saling mendukung lah gitu ya. Gotong royong tidak mesti harus sama-sama kerja. Kami tampil, Bapak tampil juga. Jadi itu tadi mulai dari posisi kontrol, dari restitusi, lalu kebutuhan dasar manusia, kemudian juga apa arti konsekuensi hukuman dan restitusi gitu kan. Kalau seperti tadi hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi itu harus terjadi, kalau restitusi bisa pilihan. Kita tahu dia salah nih, tapi udah ada aturannya, tapi kita punya alternatif yang dia juga mau kan, makanya ada kesepakatan gitu ya. Nah, jadi budaya positif bisa kita terapkan. Kami sebagai guru penggerak tidak bisa memaksa nih, hanya bantu hal-hal seperti ini menggerakkan. Kalau kami salah tegur aja teman-teman, cuma tidak bergerak gitu ya. Nah makanya kemarin tantangan juga dari Pak Kepala Sekolah, kami guru penggerak, coba kalian ikut gabunglah melihat tim P5 gitu ya. Nah P5 kita banyak, 14 sebenarnya 10. Kenapa 14? Karena kan ada yang double ngajar ya, IPAS 2 orang, BI 2, agama ada berapa orang? 3. Kepercayaan lainnya tuh nanti Bapak Agus ya, kepercayaan lainnya. Nah, jadi 14 total kita, dan itu didapodik sesuai ya Pak Hermawan ya. Nah, begitu. Dan saya selalu juga ngecek nih, tanya-tanya ke kawan kepo lah gitu. Termasuk rapot udah dibagikan kemarin, habis itu buka. Saya WA dia download lagi Pak. Begitu saya lihat Pak Lipan masih seperti Excel yang di link gitu. Cuman dia mintanya ke Batu, Kota Batu ya. Malang. Dari sekolah penggerak Malang saya lihat di situ. Ada kotak WA, mungkin harus di WA dulu minta bayar mungkin gitu ya. Tapi ketika melihat tampilan seperti itu, saya yakin aplikasi seperti yang biasa kita bikin gitu kan. Kurang lebih lah, cuman belum bisa dibuka. Nanti saya coba terus. Kalau dari dinas secara resmi belum ada rapor.
rapor ke kurikulum IKN ya. Lalu nanti Bapak Ibu sekalian, kita berapa minggu lagi ini tidak lama ya. Sebentar lagi kita seminggu 2 minggu lagi, 2 mingguan lah maksimalnya itu kita belajar. Habis itu kita persiapan untuk IHT pula. PAS Pak, PAS kali semester ya. Sebenarnya IKM ini tidak perlu, boleh tidak, namanya asesmen. Karena kita masih ada 2 kelas tuh, nanggung lah, digabung aja lah bikin ya. Kalau kira-kira pakai seperti lewat Google Form kemarin, sepakat nggak teman-teman? Jadi kita biayanya tuh dilarikan ke pengawasan aja, tidak melari ke ngeprint kan gitu. Nantilah kita sepakati. Saya juga belum ngomong dengan kepala sekolah. Udah berapa kali kita ngadakan tuh lewat Google Form ya. Langsung print. Lebih simpel kan, kita nggak ngoreksi. Makanya nanti saya mau konsultasi, tapi kemungkinan saya pengennya gitu karena udah teknologi Bapak Ibu ya. Kita di kampung mampu teknologi, di kota malu loh sebenarnya. Ngadakan masih berbasis kertas, mungkin anggaran banyak atau apa kita nggak tahu. Jadi kami sebagai guru penggerak ini masih belajar ya, masih CGP namanya Ibu ya. Kayak dulu CPNS kan, cepat hilangkan C-nya. Gitu. Nah, sekarang semoga masuk C-nya. Saya rasa itu nanti mungkin Bu Maria bisa membantu untuk tanya jawab dengan Bapak Ibu sekalian untuk menambahkan hal-hal. Terima kasih. Kembalikan Ibu. Terima kasih Pak Silas selaku CGP ya Pak ya. Ya, CGP. Angkatan 6, mudah-mudahan lulus. Kemudian yang berikutnya, ada sesi tanya jawab. Boleh Ya. saran pendapat atau pendapatannya. Ya, saran pendapat lah dari Bapak Ibu rekan sejawat, ya. Dipersilakan. Pak Her, tadi katanya mau tanya. Masih ada 6 menit. Masih ada 6 menit. Belum. Jadi Bapak Ibu tidak ada ya? Artinya ada di sini. Ibu dia baru datang. Pak Bia mau itu Kak? Gak apa-apa, kasih masukan kepada Ibu. Terima kasih waktunya karena ada kesempatan 2 menit ya. Mungkin pertanyaan saya hanya kepada yang tadi itu sesuai dengan apa yang Ibu Maria sampaikan, masalah hukum tadi. Betul tadi apa yang disampaikan. Kalau bisa saran saya, karena kan yang biasanya sering hukum anak-anak ini kayak gitu ya. Ini kan guru pikir nih. Kalau guru kawan-kawan yang lain mungkin agak jarang lah. Saya sendiri yang berhadapan dengan anak-anak biasanya kalau dikasih hukuman itu ya paling hukuman tambah macam kan. Nah maksud saya kalau bisa ya diselaraskan aja dengan itu supaya nanti dalam hal memberikan hukuman segala macam kan kami juga tidak salah gitu kan. Nanti malah kami bertentangan dengan itu gitu maksudnya. Ada hal yang boleh kami lakukan, berikan hukuman kepada anak-anak, dan juga ada hal yang memang betul-betul yang tidak bisa kami lakukan supaya nanti kita juga tidak salah dalam memberikan hukuman pada anak-anak. Termasuk Pak Andri kan biasanya kan begitu. Saya langsung saja lah ngomong gini kan. Pak Andri sendiri juga biasanya kalau ada hukuman anak-anak dia tidak segan-segan orangnya. Kita sama-sama pernah melihat sentuhan kan. Ya maksud saya informasi yang begini juga harus perlu disampaikan kepada Bapak juga kan. Itu saya saran ya Pak Silas ya. Terima kasih Pak Yon. Oke, saya tambah langsung ya. Ini Bapak Ibu, ini kan sebenarnya udah lama sih ya. Kalau zaman dulu kan kita memang dipukul anak tuh cepat nangkap dan sebagainya. Tapi kita kan berhubungan dengan, makanya tadi kita tuh disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat anak itu. Anak itu kan punya kodrat masing-masing, lalu disesuaikan dengan kodrat zaman. Dan mungkin sekarang kita menghukum anak itu sama dengan zaman dulu. Itu apa maksudnya? Jadi kembali itu tadi betul, saya memang bilang tadi bahwa melakukan sesuatu serta-merta itu tidak bisa. Tapi nanti saya akan coba bagikan videonya, ya bagikan videonya. Ada remote control dan juga tolong dibuka lah. Nah di situ kan ada langsung komunikasi langsung. Tadi sebenarnya ada itu bagus. Mungkin penjelasan saya dari Pak Silas kurang dan kami berdua pun yang begini saya rasa pun belum mampu karena kami sama-sama banyak. Tapi
Harapannya jangan lupa tadi kita ini adalah guru. Ya, tugas kita mendidik dan mengajar. Bukan untuk membuat anak itu menjadi manusia yang merasa terpuruk dan sebagainya. Itu tugas guru sebenarnya motivasinya. Nah, kemudian masalah yang tadi seperti Pak Sulas katakan kemarin bertentangan dengan karakter dia, tapi saya percaya dengan dia ada selesai buang C-nya nanti dia bisa pelan-pelan untuk mempraktekannya gitu. Apalagi kan dia calon kepala sekolah, tetaplah dia nanti akan melakukan hal yang sesuai pemerintah mau. Kita ini program pemerintah kan. Nah, jadi sebenarnya ya mau tidak mau ya kita lakukan. Nah, kembali itu tadi nanti dikirim ya Pak Mena, pelan-pelan aja lah, pelan-pelan ikuti. Di situ kan diperintah dari pemantau dan manajer, terutama dalam berkata-kata, kata-kata bodoh kau. Nah itu kan membunuh karakter anak. Nah, bisa jadi ini kamu pintar ya nak ya, walaupun sakit hati saya itu turun dada gitu, pelan-pelan. Ya memang kembali ke dia. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu Dewan Guru tadi merasa panggilannya sebagai guru dan bukan hanya mencari makan saja sebagai guru, tetapi ingat pahala masing-masing. Saya percaya itu akan ditanamkan di dalam hati masing-masing. Bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu. Oke, mungkin ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih kepada CGP SMK Negeri 1 Kenhil Angkatan 6. Dengan adanya sosialisasi ini, jadi saya selaku wakasiswaan wali kelas, juru piket dan mengetahui sedikit banyak ya kan, karena memang bersentuhan dengan tatib siswa, bersentuhan dengan anak langsung. Berkaitan dengan hal yang disampaikan Pak Mion tadi, saya menarik kesimpulan bahwa Pak Mion ini minta ditetapkan hukuman anak ketika ini terlambat ini apa gitu kan. Nah untuk itu Pak Mion dengan adanya CGP ini nanti mungkin saya selaku waka dan mungkin nanti ada waka kurikulum mungkin bisa mendaur ulang lagi tatib yang sudah kita buat dan mengingat tatib itu juga belum dirombak dan direvisi seperti yang CGP sampai ini, tetap masih ada tuh bahasa dilarangnya ya kan. Nah, karena CGP ini kan baru ini, badan kita kan tidak ada. Ini juga kan pembelajaran untuk kita gitu kan. Jadi dari CGP ini untuk pembelajaran kita ke murid lah pelan-pelan gitu. Untuk tatib juga nanti kemungkinan secepatnya lah nanti ya kita bisa diskusikan, mungkin nanti bisa saya bawa bapak-bapak ibu-ibu yang CGP ini karena lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan itu. Itu saja sih. Tanggapan saya dari Oke, baik, terima kasih dari Pak Mion, Bu Suci sudah menjelaskan juga. Memang kami sebagai CGP ini boleh teman-teman undang dari kesiswaan, dari kurikulum, dari P5. Kita sifatnya konsultasi ya Bu ya, bukan mengajari, karena kami juga di sini masih belajar. Tadi yang Pak Mion jelaskan benar Pak. Waktu kita mahasiswa dulu diajar keras, dididik keras, beda dengan yang angkatan sebelum kita Pak, yang angkatan 80-an, angkatan 70-an, mereka dilatih untuk bisa menghadapi tentara. Fisik mereka dibentak, mereka harus tahan banting, karena lawan mereka saat itu tentara kan. Waktu zaman Pak Soeharto dulu kan tentara mahasiswa tuh musuh. Tapi begitu dah zaman kami, zaman kita kuliah, udah dikurangi hal itu, udah mulai ada itu. Karena dulu mungkin Android belum ada, apalagi zaman sekarang terbaru, udah semua berbasis dengan Android, memang udah komputer banget lah gitu ya. Artinya anak-anak juga kita pembaharuan tatib ya Bu ya, pembaharuan tatib nanti pembaharuan tatib itu juga kita bisa konsultasikan dalam rapat, karena memang mengambil segala sesuatu itu kadang ditelurkan di forum juga ya. Pak Mion, terima kasih. Nanti kami bagikan videonya ke grup, nanti ada contoh-contoh. Biasanya itu bersifat insidental ya, tidak sengaja. Pak Mion waktu itu lagi hatinya lagi nyaman, kadang siapa yang kemarin suka megang kata cewek itu Pak? Anak kita? Anak lengkap? Bio kan suka Pipi ngajar suka dia sama dia. Tahu siapa? Saya ngajar, saya ngangkang, tidak ada dia boleh Pak. Tapi terkadang Pak Mion sering saat udah marah, ada juga pernah dengan nada halus ya Pak ya, dengan nada lembut,
Kadang kita juga terbawa emosi lagi mood, kita kasih emosi kita lagi marah, kadang kita marah. Kan kita dinamis Pak ya. Nah, tapi selama ini saya lihat tidak ada yang sampai melewati batas Bapak Ibu. Kami di sini hanya memberikan ilmu baru, artinya ilmu ini sudah lama, cuman mau kita hidupkan lagi. Seperti mengut sampah, itu kan budaya lama tuh zaman Pak Hermawan dulu, kita hidupkan lagi, dan akhirnya bisa. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu, nanti ada murid kita itu kasusnya bukan bertinju tapi berebut sampah. Ajak ibu tambah. Sore kemarin udah ngambil loh. Sebelumnya Pak, cewek berdua datang ke sekolah hanya mengut sampah disimpan untuk simpanannya besok. Kami lihat ada positif negatif. Negatifnya mungkin orang di pasar ditip sekantong, nah kau bawa daripada kau susah nyari. Lalu TPA Pak, tempat pembuangan akhir maksudnya Pak Agus ya, Pak Agus pembuangan akhir. Nah itu juga ya. Oke, terima kasih, kita kolaborasi lah. Kami di sini berbagi. Kami rasa CGP berikutnya ini programnya terakhir sampai 2024 Bapak Ibu. Kita nggak tahu program pemerintah ini kan semua suka berubah dan kita mengikuti lah. Saya rasa ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada lagi satu orang mungkin yang menambahkan atau saran koreksi kepada kami juga. Kita tambahkan dulu ya. Ingat tadi saya bilang di restitusi itu ada keyakinan keras. Segala sesuatu itu dibuat kesepakatan. Seperti Pak Sila tadi katakan, patut nanti mungkin kita rapat, lalu kita undang persis mungkin di situ perwakilan, lalu kesepakatan itu kita buat bersama-sama. Nanti dari situlah kita, atau bahkan nanti di lapangan boleh. Anak-anak maunya seperti apa nanti kita yang itunya buat bahasanya yang positif. Kemudian yang ke berikutnya lagi. Oke, sebelum ini coba Bapak Ibu bayangkan gitu ya, terserah siapa yang mau jadi punya barang berharga dan siapa yang ingin menjadi peraihnya. Bapak Ibu bayangkan, atau sebelah kiri lah ya, sebelah kiri atau yang kawan berdua, silakan kalian pikirkan ada barang berharga yang kalian pegang di tangan kalian. Itu tidak boleh diambil oleh orang lain ya. Lalu tugas di sebelah kanannya itu ingin merebut, tapi tidak dengan kekerasan, tapi dengan rayuan. Pokok sampai dia melepaskan barang berharganya itu. Ya, entah itu emas, entah itu uang, pokoknya yang pegang itu merasa itu berharga. Kita praktek ya. Sebelah sini terus itu kalian cari pasang-pasangan yang bebas. Maksudnya ini bukan yang punya barang berharga. Gimana kalau ya? Siapa Bapak Ibu? Sudah punya pasangan? Siapa yang suka punya barang berharga? Kamu bayangnya Ibu. Apa yang kira-kira yang selama ini berharga dalam hidupmu yang kamu pegang dan tidak akan kamu bagikan kepada orang lain? Oke. Ya. 1, 2, 3, mulai. Silakan ya, yang kanan ini tukang tahu mau minta barang berharga. Genggam tangannya Bu Babu. Dibuka tangannya, usahakan buka tangannya yang cerah. Jangan. Kalau bisa saya minta ganti, karena itu ada lipat sama Nisa, itu nggak bisa. Bertiga. Iya kan banyak yang ada.
Oh gitu. Sekolah dikasih kesempatan kali. Oce. Ini dengan aku edit. Kita beda Mana dari ayo ngampur. Oke, Bapak Ibu, kalau aku dapat tabung sukses. Apa tuh? Ayo coba dulu sama Tabung sukses kan? Yang jelas tabung sukses. Berdoa, bekerja, karena sekolah kan belajar. Haleluya. Kita kalau mau sukses ngapain? Berusaha dan bekerja ya. Berdoa. Oke, saya coba dulu ya. Tabung sukses. Berdoa sesuai agama masing-masing. Bekerja. Berusaha. Sukses. Sukses. Juara. Kalau kita apa nih? Ulang lagi. Kayak. Tapi layarnya kan jelek sekali. Ya Bapak Ibu berdiri loh. lupa kita ulang sini apa? Jangan macam-macam dong. Bapak Ibu silakan yang sehat berdiri sebentar ya. Tuhan Yesus. 1, 2, 3, tepuk sukses. Berdoa, bekerja, berusaha, sukses, sukses, juara. Oke, terima kasih sudah menonton. Oke. Nasi bungkus. Bapak Ibu, mohon maaf. Ampera. Kalau benar-benar mau tadi tapi tunggu CGP lulus boleh gitu. Mana permainan tadi? Ya, hubungan dengan Papian dan kawan-kawan, hubungan dengan permainan tadi. Kita lihat selalu semua manusia punya sesuatu yang berharga. Tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya dari itu. Begitu juga kita yang kita tidak boleh memaksa kepada orang tersebut. Begitu juga dengan hukuman. Kalau kamu mau dihukum, bayangkan diri kamu diperlakukan seperti itu siapa? Banyak sebelum saya ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Tepuk tangan untuk saya. Oke, karena tadi dibuka dengan doa. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas semangatnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Artinya kami banyak belajar di Bapak Ibu ya untuk hari ini. Kami hanya berbagi budaya positif. Semoga dapat kita kembangkan di sekolah kita. Oke, terima kasih. Nanti doa penutup oleh Bu Maria. Selamat siang. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kesabarannya. Haus dan lapar. Memang lapar nih. Iya, nanti karena di depan nih udah sertifikasi udah pegawai itu bukan keroncong begitu ya. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini karena Engkau sudah menjaga kami, menolong kami dan memimpin kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kebersamaan kita ini, kolaborasi ini. Kami tahu bahwa hidup kami tidak bisa hidup sendiri. Sebab itu kami perlu orang lain. Sebab itu Tuhan, apapun yang kami sampaikan hari ini, kami menyadari bahwa kami mungkin belum mampu untuk melakukan apa yang program ini lakukan. Tetapi kami percaya dengan kami membiasakan hidup pelan-pelan, semuanya akan kami lakukan untuk mencerdaskan dan membuat anak kami berkarakter yang luar biasa. Terima kasih untuk ibu semuanya. Tuhan akan balas kebaikan mereka dan berikan semangat pada mereka sebagai guru sehingga mereka boleh mengemban tugasnya, bukan hanya memandang kepada SK, bukan memandang kepada penghasilan, tetapi mereka memandang bahwa mereka menjadi guru adalah untuk mendapat amal ibadah yang Tuhan berikan kepada masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami
pulang ke rumah itu nama kelihatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat siang. Kok ada Majani itu ya? Majani itu ah. Belum ya.